Kalau Bapak Ibu sampai sekarang ini bisa bernafas, bisa menjalani kehidupan kita, kalau sampai detik ini Bapak Ibu bisa mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tapi karena Tuhan yang menolong dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Pastor Fani hari ini belum bisa beribadah bersama-sama dengan kita, beliau masih istirahat. Doakan terus Pastor Fani supaya beroleh kekuatan baru yang dari Tuhan, supaya semakin disempurnakan kesembuhan yang dari Tuhan secara luar biasa. Bapak Ibu mau berdoa buat Pastor Fani, yang berdoa lambaikan tangan. Wow, semua jemaat. Oke, Bapak Ibu pagi hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang saya rasa mungkin hanya jemaat City Blessing Kemah Raja Wali aja yang bisa ngerti ya. Kenapa? Karena kalau orang lain menyimak ini yang belum pernah datang di gereja City Blessing, tentunya agak bingung Bapak Ibu. Kenapa? Karena gereja City Blessing sekarang ini fokus kita itu adalah membangun jemaat. Ya, rise and build. Membangun jemaat supaya jemaat itu memiliki satu fondasi dasar, bukan hanya teologi yang kuat tetapi kehidupan yang benar di dalam Tuhan, supaya Bapak Ibu tidak mudah digoncangkan oleh segala macam hal yang ada di dunia ini yang sekarang ini semakin lama semakin menakutkan Bapak Ibu. Kalau dulu 10 tahun yang lalu kita punya pengharapan besar terhadap bangsa ini akan diubah oleh seorang pemimpin, tapi sekarang ini kebanyakan dari kita mungkin mulai apatis ya dengan keberadaan negara kita. Dan ini adalah cerminan bahwa memang keberadaan dunia ini semakin lama bukan semakin baik, dan itu sudah diberitahukan oleh firman Tuhan. Makanya hari ini saya akan membagikan sebuah firman Tuhan yang saya mohon Bapak Ibu bisa membuka hati, karena firman Tuhan ini merupakan firman Tuhan yang mendasar tapi penting di dalam kehidupan kekristenan. Makanya saya bilang tadi hanya jemaat City Blessing yang bisa ngerti gitu ya. Oke, saya bisa minta tolong. Seberapa banyak Bapak Ibu yang pernah tahu jalan ini, jalan atau gambar seperti ini ya. Ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Sampai kemarin pembicaranya kemudian sampai menyanyikan sebuah lagu. Di dalam dunia ada 2 jalan gitu Bapak Ibu ya. Lebar dan sempit. Nah kira-kira gambarnya seperti ini, tentu Bapak Ibu pernah lihat. Tapi tahukah Bapak Ibu, gambar yang seperti ini mengandung konsekuensi yang besar. Gambar seperti ini bukan hanya gambar yang dipajang untuk memperkaya teologi kekristenan, enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan ya, gambar seperti ini berasal dari Matius 7 ayat 13 sampai 14. Kita enggak usah buka, nanti Bapak Ibu bisa buka di rumah. Ya, tapi yang paling penting dari sini Bapak Ibu bisa lihat titik perpisahan 2 jalan ini ada di tempat ini. Itu. Dan setelah 2 jalan itu terpisah, itu enggak akan mungkin bersatu lagi. Enggak akan mungkin jalan ini tiba-tiba sama. Enggak. Jalan yang lurus ya, jalan yang lurus nih ke arah sini nih. Ini adalah jalan yang sempit yang kita sebut sebagai jalan kekristenan. Jalannya sempit banget nih. Jalannya enggak lebar, enggak enak jalannya. Sementara jalan yang lebar yang bengkok kemari itu adalah jalan yang menyenangkan, jalan tol. Orang suka lewat di sini. Nah, ini menggambarkan sebuah prinsip dasar bahwa antara kekristenan yang disebut sebagai jalan yang sempit dengan cara berpikir dunia itu adalah sebuah hal yang saling bertolak belakang. Oke, ingat baik-baik, saling bertolak belakang. Jadi tidak akan mungkin yang namanya pikiran dunia, cara berpikir dunia, cara berpikir kedagingan akan ketemu dengan cara berpikir kekristenan, cara berpikir yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, oleh karena itulah orang Kristen, orang percaya harus menyadari benar-benar bahwa kita itu tidak mungkin bisa memiliki cara hidup yang sama lagi dengan dunia. Jadi kalau ada pengajaran, ada gereja, atau ada apapun persekutuan apapun yang mengajarkan supaya kita itu mirip dengan dunia, atau paling tidak kita juga merasakan hal yang baik dari dunia, itu sudah pasti pengajaran yang salah. Karena di dalam kekristenan, prinsip kekristenan memang beda. Nah, masalahnya Bapak Ibu, gambar ini mengandung konsekuensi pilihan. Hidup kita bisa memilih jalan ke sono atau ke sono.
jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Itu pilihan. Sekali Bapak Ibu memilih melangkah, nggak bisa kembali. Ya bisa kembali sih kalau kita masih ada usia, ada umur, ada kesempatan. Nah masalahnya orang kalau sudah memilih jalan ini, dia harus menjalani terus. Nggak akan mungkin dia pastor saya berhenti aja sampai di sini. Enak sedikit-sedikit masih bisa ngerasain dunia, nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa. Karena setelah itu kita harus jalan terus. Mengapa? Nah akan kita lihat kebenarannya di dalam firman Tuhan. Karena kalau orang Kristen tidak melihat kebenarannya dalam firman Tuhan, dia masih tetap berdiri di sini nih. Bapak Ibu nanti mesti ngerti maksud saya setelah menyimak ayat ini. Next. Nah ini ayat yang sangat terkenal sekali ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Judulnya sudah pasti, Yesuslah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Katakan sama-sama Bapak Ibu, Yesus, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Itu nggak bisa dipisah. Ayat ini jadi satu. Nah banyak orang berusaha memisahnya sehingga memunculkan doktrin yang aneh-aneh. Oleh karena itulah di dalam kekristenan muncul doktrin yang saling berlawanan karena dia hanya melihat ayat ini cuma sepotong. Padahal ayat ini nggak boleh dilihat sepotong. Kalau perlu nanti kita baca di rumah satu perikop isinya apa. Mulai 14 ayat yang pertama kita baca sampai habis supaya ngerti gitu. Tapi percayalah saya sudah membaca semuanya jadi tinggal menyampaikan kepada Bapak Ibu karena nggak mungkin menyampaikan semua ayat di tempat ini ya. Oke, mengapa hal ini penting di dalam kehidupan kekristenan? Karena banyak orang masih salah, ya. Hanya Bapak Ibu yang di City Blessing aja yang ini terima benernya. Wih, sombong banget Pastor. Iya, karena banyak orang yang nggak berani ngomong gitu. Nah, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Kita baca sama-sama nih, ayat ini penting. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, saya akan kupas sedikit demi sedikit. Oleh karena itulah saya menggunakan bahasa Yunani ini bukan untuk gaya-gayaan, bukan. Ini kepada jemaat Surabaya City Blessing, Kemah Raja Wali, kita harus mengerti kedalaman ayat ini. Gak cuman akulah Yesus, akulah jalan. Lalu jalan maksudnya apa? Gak tahu, pokoknya jalan aja, yang penting kita masuk Kristen. Gawe kalung salib, sing penting minggu ngone gereja. Mari, oh enggak, ini dalam banget pengertiannya ini Bapak Ibu. Nah oleh karena itulah sebelum Bapak Ibu bingung nanti, saya mau kasih tahu dulu ya. Ayat ini mengandung konsekuensi yang cukup berat. Itu, nanti kita akan belajar. Ketika menggunakan bahasa aslinya akan kelihatan banget nih. Lege heauto ho Yesus. Jadi kata Yesus kepadanya, lege itu mengatakan, lege mengatakan ya, kata Yesus kepadanya. Nah, kata yang saya kasih garis merah ini penting. Kalau di dalam bahasa Indonesia kayaknya nggak ada masalah apa-apa. Ya sudah akulah jalan. Tapi ketika menggunakan bahasa Yunani itu luar biasa. Karena kata yang dipakai adalah ego eimi ho hodos. He hodos bukan hu. Ego eimi he hodos. Pastor ngomong bahasa roh. Bukan, ini bahasa Yunani. Bacaannya ini ya. Perjanjian baru kita ditulis dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Makanya ini kitab aslinya, bukan terjemahan Bapak Ibu. Ya, kata ehoemi itu artinya bukan hanya berkata akulah. Tapi itu adalah sebuah pengakuan yang menyatakan bahwa yang ngomong itu berasal dari Tuhan. Jadi omongannya itu dari Tuhan. Ketika Yesus berkata ehoemi, atau berkata akulah jalan, Yesus sedang berkata yang ngomong ini bukan manusia biasa. Gitu. Ketika di dalam Alkitab ada kata egoemi, itu artinya ada sebuah nature Allah di dalam diri yang ngomong. Makanya orang Farisi, orang Saduki marah gara-gara Yesus menggunakan kata egoemi. Egoemi itu enggak perlu pengakuan, akulah Tuhan enggak perlu. Dia cukup ngomong egoemi, itu sudah menyatakan bahwa perkataannya ini berasal dari Tuhan. Dan dia yang ngomong ini adalah Tuhan yang ilahi, divine. Istilahnya seperti itu. Nah ketika Tuhan Yesus berkata egoemi, akulah jalan. Yesus sedang menyatakan bahwa dirinya ini satu-satunya jalan. Harusnya kata ini gak perlu, tapi ayat ini ada supaya Bapak Ibu juga belajar, memperjelas gitu ya. Ayat ini memperjelas, egoemi, akulah yang sebenarnya berasal dari Allah, utusannya Allah,
pokoknya berasal dari Allah, nature-nya adalah Allah yang akan menjadi jalan. Nah, kata jalan itu penting. Selama ini kita berpikir yang namanya jalan itu ya sudah. Yang penting jalan yang kita lalui sebagai orang Kristen. Padahal pengertiannya tidak seperti itu Bapak Ibu. Kata jalan menggunakan kata hodos. Ucapkan sama-sama saya, hodos. Jadi hari ini firman Tuhannya judulnya hodos gitu ya. Hodos, sekali lagi katakan hodos. Supaya ngerti Bapak Ibu, supaya nanti pulangnya bisa menceritakan ke teman-teman yang lain. Hodos. Apa arti hodos itu? Hodos itu bukan hanya sebuah jalan, hanya sebuah agama, enggak. Tapi kata hodos sendiri dalam bahasa Yunani ada arti yang luar biasa. Coba nanti kita balik lagi, next dulu. Nah ini hodos Bapak Ibu. Hodos itu jalan yang lurus, yang kelihatannya seperti enggak ada endingnya. Yang sepanjang ini tuh bisa gelap karena berkabut, tapi ujungnya ada sesuatu. Itu namanya hodos. Hodos itu bukan sebuah titik atau sebuah jalan yang cuman ada di depan kita, enggak. Tapi sebuah lorong panjang seperti ini. Yang panjang banget. Jadi ketika Yesus berkata, ego emi he hodos, akulah jalan, maka Tuhan Yesus sedang bilang, kalau kamu mengikut aku, kamu harus ngikuti seperti aku berjalan. Kalau di lagu-lagu rohani ada yang paling disukai oleh Bu Mike itu lagu Mengikut Jejakmu. Ya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Kebetulan ada Bu Mike, tamu dari Jakarta hari ini. Ya. Mengikut jejakmu. Mengikut jejak Tuhan itu hodos. Jadi artinya di dalam kekristenan ketika kita memilih jalan sempit atau jalan kekristenan itu, maka kita tidak melaluinya cuma sebentar. Enggak. Tapi lama Pak, sebuah lorong panjang, jalan yang lurus yang panjang. Seperti orang ini bukan berhenti sampai di sini. Kekristenan itu tidak cukup ketika kita berhenti ngone gereja ke gereja, tepuk tangan, apalagi gerejanya enak ber-AC itu cukup. Enggak. Bapak Ibu harus melalui sebuah jalan yang panjang ini. Ojo kaget ya Bapak Ibu ya, jangan kaget ya. Memang inilah artinya. Saya tidak sedang menceritakan sebuah doktrin. Banyak orang berkata City Blessing gak duwe doktrin. Siapa sih ngomong? Saya ngambilnya dari Alkitab. Doktrin Alkitab ini jauh lebih hebat daripada doktrin yang dibuat manusia. Sebagai contoh kata jalan ini. Orang berpikir pokoknya yang penting mlebu Kristen sudah selesai. Enggak. Ini adalah sebuah hodos. Jalan yang panjang. Oke kita kembali. Ketika Yesus berkata akulah jalan. Itu enggak berhenti sampai jalan. Yesus juga berkata akulah kebenaran. Dan akulah kehidupan atau akulah hidup. Apa artinya? Itu tidak bisa dipisah. Kata jalan, kebenaran, hidup atau kehidupan itu nggak bisa dipisah. Itu sebuah kata yang menjadi satu. Makanya titik ngene kene ono siji ngene kene titiknya. Nah artinya ketika kita memutuskan untuk kita mengikut jalannya Kristus, maka kita harus semakin lama semakin memahami kebenaran. Kata kebenaran ini menggunakan kata aletheia yang saya kasih kata kuning. Katakan sama-sama aletheia. Ya kalau orang Surabaya Barat akrab lah dengan aletheia. Karena di daerah Kalibutuh itu ada sekolah jenenge aletheia. Aletheia itu artinya adalah kebenaran yang berasal dari konsep kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Nah artinya kira-kira seperti itu. Karena ada kata kebenaran dalam bahasa Yunani yang lain. Tapi hari ini enggak saya ajarkan ya. Saya mau ngajarin aletheia. Kenapa aletheia? Dipilih kata aletheia. Karena aletheia itu artinya berasal dari kehidupannya Yesus. Berasal dari kehidupannya orang ini, yaitu siapa Yesus. Oleh karena itulah ketika kita memilih hodos jalan yang panjang itu, maka hidup kita semakin lama harus semakin benar seperti Tuhan Yesus.
Tapi bukan berarti orang Kristen itu benar baru masuk surga, enggak. Salah Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika memilih percaya kepada Tuhan Yesus kita sudah dibenarkan, ya. Tapi setelah itu kita harus mengikuti aliteianya Yesus. Kebenarannya kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Mengapa? Karena memang itu yang harus kita lakukan, gak bisa dipisah. Jadi kekristenan itu tidak cukup. Kemudian kita pakai kalung salib, budal nongone gereja, pemenang sekolah teologi, S1, S2, S3, S4, S5 sampai seterusnya. Isok khotbah, isok melayani sudah cukup. Enggak. Kekristenan itu adalah, perhatikan baik-baik ya. Kehidupan Tuhan Yesus yang kita praktekkan terus setiap hari sampai kita menutup mata nanti. Saya ulangi buat Bapak Ibu. Kehidupan kekristenan yang benar itu adalah kehidupan kekristenan yang seperti Yesus. Yang harus kita jalani terus menerus setiap hari sampai kita menutup mata. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu, sebelum saya terlanjur mengajarkan yang namanya hidup, ya. Kehidupan kekristenan seperti ini susah sekali. Karena jalannya pasti bukan jalan yang enak. Pasti bukan jalan yang menyenangkan. Dan pasti bukan jalan tol. Kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang Alkitab bilang, nanti kita akan buka ayatnya. Yang memikul salib. Yang memikul kuk yang Tuhan pasang. Dan kita belajar pada Tuhan Yesus. Kuk yang Tuhan pasang itu kalau orang dunia menyatakan berat. Tapi orang Kristen menyatakan ringan. Karena apa? Kita sudah ada contohnya Yesus dan di dalam diri kita ada Roh Kudus. Gitu Bapak Ibu. Tapi saya mesti harus beritahu. Menurut dunia, kita bisa balik lagi ke yang pertama tadi enggak ya? Balik yang pertama minta tolong. Nah, menurut dunia jalan ini elek. Jalan ini enggak enak, enggak nyaman karena sempit. Yang enak jalan yang kayak gini bro. Jalannya enak, segala sesuatu nanti kita bisa punya loh. Bisa dilulukan oleh dunia. Bisa diacungi jempol, dihormati oleh orang dunia. Gitu. Tapi jalan memilih Tuhan Yesus ini enggak enak. Oke, kita bisa kembali lagi ke ayat itu. Nah masalahnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memilih jalan itu. Pertaruhannya itu bukan pertaruhan kecil. Pertaruhannya itu seluruh hidup Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu nggak bisa kepingin berada di dalam jalan sempit, tapi masih merasakan indahnya cara berpikir dunia. Nggak bisa. Ada di jalan sempit, tapi yo pingin enak-enak didik kayak dunia. Nggak bisa. Ini pilihan harga mati sampai Bapak Ibu menutup mata nanti. Oleh karena itulah saya bilang, saya ngerti khotbah ini cuma jemaat Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali. Karena di gereja lain, di tempat yang lain, belum tentu berani diajarkan kayak gini. Itu. Tapi kalau saya sih ngomong apa adanya, apa kata firman Tuhan ya. Nah, oleh karena itulah ketika Bapak Ibu memutuskan untuk mengiring Yesus, artinya Bapak Ibu memutuskan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan, dan siap untuk melalui jalan sempit. Karena jalan sempit itu bukan hanya berisi jalan hodos yang lurus, bukan hanya berisi kebenaran seperti Tuhan Yesus Kristus, tapi berisi hidup. Apa itu hidup? Hidup menggunakan kata Zoe. Ucapkan sama-sama saya, Zoe. Nah kalau ada anak yang namanya Zoe, sekarang lagi rame nih anak-anak. Kalau punya anak dikasih nama Zoe. Apa arti kata Zoe? Zoe itu artinya adalah kehidupan. Tapi bukan kehidupan seperti orang bernapas. Bukan. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata kehidupan yang dipakai. Kata Zoe dan tadi kata bios. Ya, kalau adik-adik yang sekolah atau yang kuliah mungkin dulu pernah kenal namanya pelajaran biologi gitu ya. Bio itu artinya adalah makhluk hidup atau kehidupan. Tapi ini tidak menggunakan kata bios, tapi menggunakan kata Zoe. Apa artinya kata Zoe? Zoe itu artinya adalah kehidupan yang berkualitas tinggi. Sekali lagi ya saya ulangi.
Zoe itu adalah kehidupan yang berkualitas tinggi. Kehidupan yang berkualitas tinggi itu sing kaya apa, yang seperti apa? Kehidupan yang berkualitas tinggi itu adalah kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Ego emi. Jadi bagaimana caranya kita bisa melalui jalan yang hodos itu dan kita akan nemu kebenaran dan mengalami kehidupan, gak ada jalan lain. Hanya melalui Yesus. Makanya kalau ada orang yang bilang, Pastor Hari itu ngajari ada keselamatan di luar Yesus. Gak ada, saya gak pernah ngajarin itu. Keselamatan hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus itu, ego emi, akulah hodos itu sendiri. Jalan yang panjang, akulah aletheia, dan akulah zoe, kehidupan. Kalau kita sudah tahu 3 prinsip ini, maka memahami ayat selanjutnya gak susah. Sebentar, jangan ke sana dulu. Balik dulu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Perhatikan Bapak Ibu. Ini menarik banget nih. Satu kata ini menarik. Jadi untuk multimedia ya, kalau nanti saya nggak cukup sampai ayat selanjutnya nggak apa-apa, nanti saya lanjutkan minggu depan atau 2 minggu lagi. Ya, mengapa kata ini penting? Kata yang dipakai adalah bukan gini, tidak ada seorang pun yang bisa datang ke surga, enggak. Atau tidak ada seorang pun yang sampai kepada kerajaan Allah, enggak. Jadi ayat ini bukan berbicara masalah kerajaan Allah atau tidak, walaupun ada sedikit. Tapi ada kata yang paling penting, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Perhatikan Bapak Ibu. Keberadaan Bapa itu sangat penting di dalam kehidupan kekristenan. Kalau saya tidak bisa katakan di dalam kehidupan manusia, keberadaan Allah Bapa itu menjadi sangat penting sekali. Kenapa? Karena mau di tempat dimanapun dia berada, kalau dia ada Bapa, ada Allah, maka tempat itu jadi surga. Amin. Makanya ada lagu, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu Tuhan, ku berlari mendaki ke langit gitu ya. Namun engkau ada di sana. Walaupun di dalam lembah kekelaman, kalau ada Bapa di sana, maka tempat itu bisa jadi surga buat Bapak Ibu, buat kita. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Tidak peduli keberadaan kita seperti apa. Mau kaya sama sekali, mau tidak kaya, mau setengah kaya, mau seperempat kaya, atau mungkin gak kaya-kaya belas gitu ya. Yang penting ada Tuhan, ada Bapa di sana. Maka keluarga Bapak Ibu bisa jadi surga. Amin. Demikian juga, walaupun kita kaya raya, duitnya banyak, mobilnya di mana-mana, mau setengah kaya, mau seperempat kaya, atau enggak punya apa-apa sekalipun, nek gak ono Tuhan Yesus, tempat itu bisa jadi neraka buat kita. Mengapa? Karena dimanapun Bapa berada, tempat itu bisa jadi sorga buat kita. Karena kita bersama-sama dengan Allah, Sang Pencipta seluruh dunia ini. Bapak Ibu ketika membuka kitab Kejadian, Kejadian 1 ayat yang kedua itu menarik. Ya, Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua ini menarik. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kata ayatnya kan gitu. Bumi belum berbentuk dan kosong itu. Menurut tradisinya orang Ibrani, mereka percaya bahwa pada saat itu bumi campur baur gak karu-karuan. Pokoknya campur baur, rusak gak karu-karuan. Tapi begitu ada ayat yang ketiga, ya, berfirmanlah Allah, wehior, wayehior, ya, bahasa Indonesianya apa? Berfirmanlah Allah, ketika terang itu ada, maka terang itu kemudian memisahkan tempat itu dan mulai teratur. Amin. Itulah contoh di Alkitab kita ketika Tuhan itu ada, tempat itu menjadi luar biasa. Bapak Ibu masih ingat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di depan mereka
ada laut teberau yang tidak mungkin bisa dilewati. Tetapi ketika ada Allah, laut itu bisa terbelah. Pokoknya keberadaan Allah itu penting buat bangsa Israel dan buat orang percaya. Inilah yang disebut sebagai perjumpaan dengan Allah. Melebihi dari tempat yang namanya sorga itu sendiri. Harusnya orang bukan mencari sorga. Harusnya orang mencari Allahnya, sang pemilik sorga. Makanya kata ini yang dipilih luar biasa nih. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa, sang pemilik sorga, kalau tidak melalui Yesus. Artinya Bapak Ibu, kalau kita ingin ketemu sama Bapa di sorga, mengalami perjumpaan dengan Bapa di sorga, baik itu di dalam rumah tangga Bapak Ibu, baik itu di dalam pekerjaan ataupun apapun yang kita lakukan setiap hari, sampai kita nanti menutup mata dan kemudian kita nanti menutup mata dan kita bersama-sama dengan Allah Bapa. Tidak ada cara yang lain selain kita harus melalui Yesus. Makanya kenapa mau kita kaya sekalipun, mau kita sebaik apapun, gak akan pernah ada gunanya kalau kita gak punya Yesus. Nah terus punya Yesus itu fungsinya apa? Sekali lagi saya balik lagi. Punya Yesus itu karena Yesus itu adalah jalan, hodos, sebuah jalan panjang di mana kita harus semakin hari semakin memaknai kebenaran, mengerti kebenaran, aletheia yang ada di dalam Yesus sendiri, dan kita hidup di dalam kebenaran itu supaya kita bisa mendapatkan kehidupan Yesus yang berkualitas. Nah, kekristenan itu hendak Tuhan ajar sampai ke sana. Ini kan dalam banget Bapak Ibu. Di tempat yang lain Bapak Ibu nggak mungkin diajari sedalam ini gitu. Ini dalam banget. Kenapa? Karena kita jadi orang Kristen itu nggak cuma kita dengar firman, nggak cuma kita hari Minggu datang ke gereja, nggak cuma kita memberi persembahan, tetapi kehidupan Yesus sendiri harus ada di dalam kehidupan kita. Kehidupan Yesus sendiri yang harus tinggal di dalam hidup kita, itu kekristenan. Makanya Bapak Ibu nggak usah heran kalau sekarang ini kekristenan itu sudah downgrade, turun banget. Kenapa? Karena sekarang kekristenan itu orang sudah pada rame debat-debatan di internet. Merasa paling pinter, merasa sudah menguasai bahasa Ibrani, Yunani, sekolah S1, S2. Sekolahnya ada yang master, ada yang doktor. Mereka mau menunjukkan hebatnya mereka memahami sebuah doktrin. Ada gereja yang sampai berani menyesat-nyesatkan gereja lain karena dia menganggap doktrinnya paling benar dan orang lain salah. Ada juga orang yang menganggap, wis pokoknya doktrinku ini yang paling benar, doktrin super, pokoknya yang lain keliru, yang lain bidat. Kenapa ada seperti itu? Karena tidak pernah memahami ayat ini dengan benar. Kekristenan itu bukan hanya sekedar di konsep sistematika teologia. Apa gunanya Bapak Ibu ngerti semua model sistematika teologia? Hidup sampean, kalau hidup sampean tidak berubah seperti Yesus, gak akan ada gunanya Pak. Serius saya ngomong ini. Saya ngajarin jemaat di Surabaya City Blessing, Bapak Ibu. Yang paling penting di dalam hidup Bapak Ibu, perhatikan baik-baik, adalah supaya kita memiliki kehidupan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, supaya kehidupan Yesus tinggal di dalam hidup kita gimana caranya? Kita harus mau belajar meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Dari mana taunya? Ya dari Alkitab. Setelah itu, setelah tahu, bukan hanya cuma dipakai pengetahuan. Tapi Bapak Ibu harus menjalaninya dengan tekun. Saya ngangel bagian ini Pak, yang susah bagian ini. Next, kita lihat gambar lagi. Yang tadi ya, hodos itu seperti ini. Ketika Bapak Ibu memilih untuk percaya pada Tuhan Yesus Kristus, dengar baik-baik. Bapak Ibu harus mau menjalani hodos ini. Gak pernah melihat apapun, tapi Bapak Ibu mesti percaya. Karena kita percaya kita bukan karena melihat, karena gak ngelihat. Percaya apa? Percaya ngikuti jalannya Tuhan nih loh, sampai ke sono. Dan jangan khawatir Bapak Ibu gak ditinggal sendirian. Bapak Ibu digandeng sama Tuhan. Kita gak akan pernah kekurangan melewati ini. Karena apa? Tidak pernah di dalam Alkitab maupun di dalam kebenaran kehidupan kekristenan ada orang benar ditinggalkan oleh Bapa. Tadi ada lagu yang luar biasa. Burung di udara, Tuhan pelihara,
karena kasihnya. Untungnya lagu itu yang dipilih. Bukan burung di udara tak pernah bekerja. Atau burung di udara leye-leye diberkati. Enggak ada ceritanya seperti itu. Burung di udara itu terus mengepakkan sayapnya. Berjalan terus. Dia enggak tahu apa yang dia makan besok. Itu burung. Apalagi Bapak Ibu. Orang pilihan Tuhan. Enggak pernah ditinggalin. Bahkan sampai kita berada di dalam bayang-bayang kematian. Tuhan ada di sana. Dahsyat kan Bapak Ibu? Hanya masalahnya Bapak Ibu harus milih. Mau enggak melalui jalan sempit? Jalannya hodos loh. Lurus, panjang. Sampai Bapak Ibu nanti nemu aliteia dan zoe-nya Tuhan. Kebenaran dan kehidupannya Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu selama berjalan di kehidupan ini, jalan hodos ini, gak ada yang enak. Karena apa? Alkitab nulis kayak gitu, next langsung. Waktunya ya. Karena jalan ini membawa kita semakin lama semakin serupa dengan Yesus. Keserupaan dengan Yesus itu tidak otomatis, tidak ujuk-ujuk. Tidak tiba-tiba. Keserupaan dengan Tuhan Yesus itu bukan dilalui dengan maju ke depan, saya tumpangi tangan, rebah, gelebek, kemudian langsung serupa dengan Yesus. Gak bisa Bapak Ibu. Gak bisa saya di tempat ini ngomong, Bapak Ibu siapa yang pengen punya roh kesabaran, maju ke depan. Saya tumpangi tangan, sampean rebah, glundung, mari ngono. Setelah glundung, mari ngono tangi langsung jadi sabar. Sabar gak ada seperti itu. Keserupaan dengan Yesus itu harus dilalui dengan jalan yang panjang. Gimana caranya? Ya mengikuti Yesus. Yesus dihina, tapi dia tetap mengampuni. Yesus difitnah, tapi dia tetap mengampuni. Yesus disalahartikan, dia mengampuni. Loh Pak, berat Pak hidup seperti itu. I know, saya tahu. Saya pun belajar seperti itu Bapak Ibu. Gimana caranya memiliki hidup seperti Yesus? Emang enak dibenci sama orang? Gak enak. Tapi ketika kita dibenci, kita bisa melepaskan pengampunan, itu yang luar biasa. Itu kehidupan Yesus. Loh kalau dunia kok enggak gitu Pak? Loh terserah dunia. Dunia akan berkata, cek gobloke awakmu. Wis dilarani, sudah dikhianati, masih ngampuni. Bodoh banget. Dunia pasti ngomong gitu. Tapi Bapak Ibu ini orang yang milih jalan sempit yang enggak sama dengan dunia. Jadi, maaf ya Bapak Ibu, maaf saya ngomong. Kalau Bapak Ibu ini adalah orang Kristen, orang percaya, tapi cara hidupnya masih sama dengan dunia. Saya mau kasih tahu, mending Bapak Ibu bertobat. Kalau nggak mau bertobat, mending nggak usah jadi orang Kristen. Loh iya toh, bertobat. Kalau nggak mau bertobat, terus nggak usah jadi orang Kristen. Karena apa? Percuma. Kita kayak orang munafik gitu loh. Kita kayak orang yang main-main gitu. Karena mengikut Yesus itu intinya adalah kita melalui jalan yang sempit. Yang membawa kita semakin serupa dengan teladan kita Tuhan Yesus. Ini ayatnya, next coba ayatnya. Oh iya benar, balik lagi Mas. Ya. Nah saya mau kasih tahu nih jalannya orang yang mengikut Yesus. Serupaan dengan Tuhan Yesus itu. Perhatikan baik-baik Bapak. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Itu kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bagaimana caranya kehidupan kekristenan yang benar, yang ada di dalam hodos itu, hodosnya Tuhan itu. Di dalam kasih karunia-Nya Tuhan itu gimana? Kami tidak tawar hati, kami tidak takut, kami tidak merasa. Tawar hati itu apa ya? Pokoknya tawar hati lah, gak enak gitulah. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu, kehidupan kekristenan yang benar, bahwa manusia manusia lahiriah kita, manusia fisik kita, semakin lama semakin merosot kan? Ya memang benar seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu tambah suwi tambah tua, tambah suwi tambah rambutnya kok podo putih kabeh.
untune mulai mereteli situ-situ. Dhisik melayu kuat, dulu lari kuat. Sekarang lari gak sampai 10 menit sudah kok gitu ya. Saudara naik tangga dari bawah ke atas, belum sampai lantai atas wis leren dhisik cekelan. Kok gitu ya sekarang ya. Lah itu sudah benar. Karena itu adalah tanda-tanda di dalam tubuh kita supaya kita tidak gandoli manusia lahiriah kita. Memang seperti itu, manusia kita tambah lama tambah merosot. Dulu kita ngoco ayu-ayu, tadi saya ngomong sama ibu-ibu di belakang. Kok ayu-ayu sih bu sampean? Wis tuwek iki pastor. Kok wis tuwek iki lho? Enggak, maksudnya beberapa tahun yang lalu. Dulu kan ayu-ayu gitu kan. Terus sekarang tambah lama tambah keriput. Terus mari ngono tambah melorot gini. Kulitnya tambah melorot. Itu sudah normal, sudah wajar. Saudara enggak bisa berdoa tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus kulit lurus meneh. Enggak bisa. Tetap merosot Bapak Ibu. Karena memang seperti itu, hukumnya Tuhan seperti itu nih. Yang paling penting, namun yang paling penting adalah manusia batiniah kita harus dibarui dari sehari ke sehari. Enggak apa-apa, manusia lahiriah kita merosot enggak apa-apa, memang itulah kondisi dunia. Memang itu karena dulu Adam dan Hawa, nenek moyang kita berbuat dosa ya itu. Kemudian nanti kita mati, ya memang seperti itu. Tapi yang paling penting, manusia batiniah kita semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan ngejar manusia lahiriah ini. Sekarang ini masalahnya banyak pengajaran-pengajaran yang justru memuja supaya kita semakin lama semakin mengejar manusia lahiriah kita. Supaya tambah kaya, supaya kemudian tambah hebat, tambah terkenal. Loh enggak salah itu. Tapi masalahnya kalaupun itu terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap mengucap syukur. Karena yang paling penting adalah manusia batiniahnya harus dibarui. Gitu. Dan ayat selanjutnya adalah ini dahsyat nih. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu ini dahsyat. Gini, loh bukan, belum. Ini ayat yang isor mau gurung diwaca ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengampuni enak enggak? Enggak enak. Ketika kita sabar, berusaha bersabar enak enggak? Enggak enak. Ketika orang lain senang-senang kemudian kita enggak senang-senang, enggak ikut senang-senang seperti mereka. Ketika orang lain berdosa dan kita mengambil jalan yang berbeda dengan mereka, enak enggak? Enggak enak. Tapi dengar baik-baik, firman Tuhan berkata, walaupun itu penderitaan, firman Tuhan berkata itu penderitaan ringan. Kenapa? Karena bagi kita mengerjakan kemuliaan kekal. Bukan kemuliaan yang cuma 1 sampai 10 tahun. Kemuliaannya kekal. Jadi Bapak Ibu, kemuliaan kekal itu dimulai ketika kita memutuskan untuk percaya sama Tuhan dan tidak berhenti sampai di situ. Percaya kepada Tuhan dan mengikuti hodosnya Yesus Kristus. Supaya hidup kita semakin lama, semakin memiliki alitheianya Yesus Kristus. Ada understandingnya Yesus Kristus. Dan supaya hidup kita mempraktekkan hidupnya Yesus Kristus sendiri dalam hidup kita. Sampai di sini nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi kehidupan kekristenan itu gak cuman kita sorak-sorak di gereja. Tapi kehidupan mulai dari Bapak Ibu hari Minggu sampai hari Minggu berikutnya. Bukan kehidupan hari Minggu di gereja jam 09.00 sampai jam 10 ngomong haleluya, puji Tuhan, luar biasa, diberkati Tuhan luar biasa, amin. Itu ngomongnya cuma jam 09.00 sampai jam 10. Begitu sudah menginjak jam 12 metu teko gereja. Mau di tempat parkiran, mundur didik moro-moro kendaraan slut. Dase metu ambek mesu. Dasar setan. Percuma. Karena kehidupan kekristenan itu harus merubah Bapak Ibu. Oleh karena itu saya mau kasih tahu. Gimana caranya Bapak Ibu bisa tahu bahwa kita berada di hodos.
berada di dalam jalannya Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena punya gelar Kristen, bukan karena punya gelar doktor, master, enggak. Coba lihat orang-orang di sekeliling Bapak Ibu itu diberkati enggak dengan keberadaan Bapak Ibu? Kalau mereka mangkel gara-gara sampean teko, aduh gara-gara wong iki meneh. Ada masalah dengan kehidupan kekristenan kita. Gitu. Kemuliaan mengerjakan, ya penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, nilainya kekal Pak. Sampean sekarang berjalan di dalam penderitaan itu cuma sementara. Cuma sampai 70-80 tahun. Setelah itu Bapak Ibu dapat kemuliaan kekal. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memilih untuk hidup di dalam hodosnya Tuhan. Dengar baik-baik. Disitulah kemudian Allah hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu. Di rumah tangga Bapak Ibu. Di dalam pergumulan Bapak Ibu. Di dalam sakit penyakit Bapak Ibu. Di dalam segala hal masalah Bapak Ibu, Tuhan ada di sana. Pertanyaannya kalau Tuhan ada di sana, hasilnya gimana? Jadi surga tempat itu. Walaupun Bapak Ibu gak punya rumah besar. Walaupun kita mungkin masih ngontrak. Walaupun kita mungkin masih tinggal di tempat orang lain. Walaupun kita mungkin masih menggantungkan hidup pada orang lain. Tapi ketika Allah ada di sana. Dan kehidupan Yesus kita miliki. Kira-kira menang gak orang seperti ini? Pasti menang. Karena Yesus belain dia. Nangkep Bapak Ibu sampai di situ. Katakan ini. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dan bonus terbesar adalah ketika Bapak Ibu pulang ke rumah Bapak di sorga nanti. Tuhan menyambut kita. Loh Pak, jari ini pokoknya wong Kristen mlebu surga. Enggak, siapa yang bilang kayak gitu? Tidak semua orang Kristen nanti akan bersama-sama dengan Bapak. Karena apa? Jangan-jangan jalannya beda. Memang kita percaya sama Tuhan, betul. Masalahnya pertanyaannya kan bukan hanya itu. Tuhan tahu nggak kalau kita percaya? Gimana caranya Tuhan tahu? Sederhana. Apakah hidupnya orang ini mempermuliakan Tuhan nggak? Apakah hidupnya orang ini menyenangkan Tuhan atau enggak? Itu penting. Bukan cuma kita yang GR. Bukan cuma kita yang menganggap bahwa kita orang Kristen nanggung di gereja, pergi ke gereja. Puji-pujian, penyembahan hebat, sekolah teologi S1, S2, S3. Enggak. Tapi yang paling penting Tuhan kita disenangkan gak lewat hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kekristenan itu harus, saya ulangi sekali lagi ya. Kekristenan itu harus membuat Bapak Ibu bersedia untuk mengikuti Yesus. Mengikuti cara hidup Yesus. Yang sabar, yang mengampuni, yang rendah hati. Itu harus kita latih terus dalam hidup kita. Sampai kita menutup mata. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mau rendah hati, mau dibentuk dengan aliteanya Tuhan. Sampai kita memiliki zoe-nya kehidupan Tuhan dalam hidup kita. Saya mau memperkenalkan Bapak Ibu sebuah lagu yang Bapak Ibu pasti bisa, gampang nyanyi nih. Tapi susah melakukannya. Oleh karena itulah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu gak bisa melakukan firman Tuhan yang barusan saya ngomong, maaf, mending sampean gak usah nyanyi. Ya, karena isinya adalah seperti kemunafikan di hadapan Tuhan. Saya mau iringi, ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Gampang kan? Sampai selama-lamanya. Sekali lagi sama-sama katakan, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Siap ya nyanyi bagian ini, katakan. Meskipun
saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Saya bukan sedang mengajarkan bahwa Bapak Ibu harus menderita. No. Tidak. Saya sedang mengajarkan Bapak Ibu supaya memiliki kehidupan yang seperti yang Yesus miliki. Kalau Bapak Ibu diberkati, kalau Bapak Ibu diberikan rezeki yang banyak, kalau Bapak Ibu memiliki kehidupan Yesus, Bapak Ibu tidak akan sombong dengan berkat itu, amin. Tidak akan sombong. Bapak Ibu akan pakai berkat itu untuk membela nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu gak pernah tahu kebenaran firman Tuhan ini, maka setiap berkat yang kita miliki pasti kita pakai untuk kesombongan diri kita. Saya cuma mau mengajarkan Bapak Ibu supaya kita memiliki, ketika kita memiliki kehidupan Tuhan Yesus Kristus, kita beda dengan dunia. Kita tidak sama dengan orang lain yang tidak memiliki Yesus. Karena sejatinya kehidupan Yesus itu adalah kehidupan yang berat bagi orang dunia, tapi ringan bagi orang percaya seperti Bapak Ibu. Bangkit berdiri sama-sama yuk. Kita nyanyikan lagu ini dari hati kita. Saya mau ikut Yesus. Katakan, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Katakan kepada Tuhan, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mengikut Yesus itu membuat hidup kita semakin lama semakin diubahkan, supaya semakin lama semakin serupa. Kalau hidup Bapak Ibu semakin lama malah semakin sombong, semakin tinggi hati, segera bertobat siang hari ini. Karena kasih Tuhan tidak ada sama orang seperti ini. Kasih karunia-Nya Tuhan hanya ada kepada kehidupan orang yang mau diubah. Kalau semakin lama Bapak-bapak tidak semakin mengasihi Tuhan, jadi tambah genit, suka lirak-lirik, bojone wong liya, tonggo, orang lain, tetangga kita. Bapak Ibu bertobat, Bapak-bapak bertobat yang ini. Ayo kita sama-sama semakin hari semakin diubah oleh Tuhan Yesus. Saya mau ikut Yesus. Nyanyikan dari hati Bapak Ibu. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Ucapkan ini dari hati kita. Ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi sama-sama katakan, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Oh, meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia,
Bolehkah sejenak kita tutup mata semua yuk? Yang ada di tempat ini semua tutup mata. Pagi ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang bersedia untuk mengikuti hodos, jalan yang lurus, yaitu kehidupan Tuhan Yesus dan kebenaran Tuhan Yesus. Kalau ada di tempat ini yang rindu untuk diubah, Bapak Ibu boleh taruh tangan di dada Bapak Ibu. Saya mau berdoa, amin, 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 amin. Orang yang naruh tangan di dada itu bukan orang berdosa ya Bapak Ibu, tapi orang yang bersedia untuk diubah. Tuhan, lihat mereka yang naruh tangan di dada mereka. Tuhan, kami ini bukan orang hebat, tapi kami cuma mau mengikuti jalan hidup Yesus di dalam kehidupan kami. Jamah mereka yang naruh tangan di dada mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka sejak pagi ini. Ubah hidup mereka supaya kebenaran Tuhan dan kehidupan Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup mereka. Dan mereka memperagakan kehidupan Kristus Yesus itu setiap hari dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita memberikan persembahan, Bapak Ibu kita mau berdoa dulu ya. Tutup mata sebentar. Kita mau berdoa untuk persembahan Tuhan. Hari ini kami mau memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sudah ditebus, kami sudah dibayar oleh darah Tuhan Yesus yang mahal, yang tidak akan bisa kami gantikan dengan apapun yang kami miliki. Tapi kami mau membawa setiap persembahan kami yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu di tempat di mana gereja ini tinggal Tuhan. Kami akan berikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat memberikan persembahan Bapak Ibu. Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Kami sangat senang Anda dapat bergabung bersama kami. Ibadah umum hanya dilaksanakan satu kali saja, yaitu setiap pukul 9 pagi. Demikian juga dengan ibadah sekolah minggu dan remaja, diadakan pukul 9 pagi. Untuk ibadah pemuda 4 diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang. Kami mengundang rekan-rekan muda untuk bergabung dalam ibadah ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dalam Carecel, Anda dapat menghubungi Blessing Center. Mari bersama-sama kita bertumbuh dan saling menguatkan di dalam komunitas Carecel. Bagi jemaat yang rindu melayani, baik menjadi guru sekolah minggu, remaja, aser, maupun pelayan musik, singer, dan worship leader, gereja memberikan kesempatan untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan di gereja Surabaya City Blessing. Jika Bapak Ibu Saudara ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pengumuman yang telah disampaikan atau mengenai informasi yang lainnya, semua bisa Anda dapatkan dengan menghubungi Blessing Center melalui WhatsApp 08981 333 789. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita akan tutup ibadah kita, bangkit berdiri yuk. Angkatlah kedua tanganmu. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Pulanglah Bapak Ibu. Bertumbuhlah dalam damai sejahtera Allah dengan melakukan setiap firman Tuhan yang telah engkau dengar pada hari ini. Maka kasih karunia dari Bapa kita, penyertaan yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus Kristus,
dan tuntunan dari Roh Kudus yang akan selalu menuntun kita kepada segala kebenaran akan menyertai Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu kita minggu depan.